Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dong dengan saya, bidadari tanpa sayap, tanpa suami dan punya 3 anak. Ya, masih bersama saya, Batu Kiam. Yang paling cantik, paling seksi, paling bahenol dan tak ada lawan tentunya. Di hari yang sangat berbahagia ini, sejenak kita lupakan masalah yang menimpa kita, dikarenakan BBM naik, dan semuanya naik. Tidak usah pusing, saya akan selalu menghibur kalian dengan cerita-cerita seram dan kisah nyata yang dialami oleh teman-teman kita dari seluruh Indonesia. Untuk episode kali ini, saya akan membawakan 2 cerita sekaligus. Cerita pertama berjudul Misteri Tol Cipularang. Kisah horor apa sajakah yang terjadi di sana? Tonton sampai habis ya, jangan di-skip biar tahu jalan ceritanya. Cerita kedua judulnya Cicak di Dinding. Mohon maaf, maksud saya cicak jelmaan. Menceritakan seorang anak yang mempunyai seorang adik yang melihat cicak jelmaan di dalam rumahnya. Bagaimanakah cerita lengkapnya? Jangan kemana-mana, tetap stay di channel Karam, kali aja seram. Jangan lupa subrek ya. Selamat mendengarkan. Semoga kalian terhibur. Cekidot. Misteri Tol Cipularang. Kiriman Pandi Lehye Kiu. Kemisteriusan Tol Cipularang santer terdengar ke berbagai daerah sudah dari dulu. Di tol ini sudah banyak korban berjatuhan, termasuk almarhum istri Saiful Jamil, penyanyi kondang dangdut. Berbagai spekulasi muncul. Banyak yang mengatakan kecelakaan tersebut diakibatkan angkernya tol ini. Warga sekitar tol mengenal Gunung Hejo sebagai daerah ritual pemujaan. Gunung Hejo sendiri merupakan lintasan pada tol ini. Banyak orang yang mendatangi lokasi itu untuk meminta kekayaan kepada makhluk gaib. Berikut adalah beberapa kemisteriusan tol Cipularang. Kabarnya investor pembangunan Cipularang terpaksa mengambil jalur memutar untuk pembangunan tol karena Gunung Hejo tak bisa ditembus. 1. Ada mobil misterius. Beberapa orang percaya bahwa ada sebuah mobil misterius yang kerap kali menjadi teror para pengendara yang melintasi di Cipularang pada malam hari, terutama setelah Waduk Jatiluhur dari arah Bandung. Ada seorang pria yang menuturkan bahwa dia harus kembali ke Jakarta melewati Cipularang saat malam hari dan dia mengambil jalur kanan. Lalu tiba-tiba dari arah belakang ada mobil yang memberikan sorotan lampu berulang-ulang. Sadar ada mobil yang ingin melewatinya, pengendara ini pun mengambil jalur kiri. Anehnya saat pria ini mengintip mobil tadi, mobil di depannya ada sebuah truk gandeng besar yang hampir menabraknya. Beruntung pria ini bisa mengendalikan mobilnya. Pria ini hendak menepikan mobilnya dan melihat ke arah belakang. Namun anehnya tidak ada mobil di belakangnya. 2. Penampakan wanita berkerudung. Penampakan wanita berkerudung dialami oleh artis tahun 90-an, Virendona. Suatu malam di tahun 2009, saat melintasi sekitar kilometer 97, Viren dibuat terkejut oleh penampakan sesuatu. Di kejauhan sana, aku seperti melihat sosok wanita berkerudung hendak menyeberang jalan, katanya. Dia merasa aneh. Di tengah malam, dan di jalan tol yang sepi, ada wanita sendirian di pinggir jalan. Selain itu, ada foto penampakan wanita berkerudung di bagian tengah mobil bernomor polisi B1843 UFU, mobil yang dikemudikan Saiful Jamil,
yang mengalami kecelakaan di tol Cipularang. 3. Anak tertukar di tol. Kisah lain angkernya Cipularang pernah dialami seorang keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan seorang anak berusia 8 tahun yang akan berlibur ke Bandung. Mereka bertiga berangkat dari Jakarta pada Jumat sekitar pukul 9 malam melewati Cipularang. Saat melintas di Cipularang, sang anak merasa ingin buang air kecil. Mobil pun berhenti dan si anak keluar dari mobil. Beberapa menit kemudian dia kembali masuk dalam mobil bersama orang tuanya dan melanjutkan perjalanan ke Bandung. Liburan ke Bandung rupanya tidak berjalan bahagia. Si anak justru kerap kali diam, tampak murung dan pucat. Menyadari ada yang aneh pada anaknya, kedua orang tuanya memutuskan kembali ke Jakarta pada hari Minggu sekitar pukul 10 malam dan si anak meminta untuk kencing lagi di lokasi yang sama. Rasa panik mulai timbul pada orang tuanya karena si anak yang keluar untuk kencing tiba-tiba menghilang. 1 jam kemudian mereka menghubungi petugas tol dan disebutkan si anak tiba-tiba ada di pos jaga. Betapa kagetnya kedua orang tua itu saat petugas memberitahu jika anak mereka sudah ada di pos jaga tol Cipularang selama 2 hari semenjak Jumat malam. Lalu siapa yang ikut ke Bandung? 4. Penumpang misterius. Beberapa orang di Bandung memang banyak yang bekerja di Jakarta dan melewati tol Cipularang untuk mempersingkat jalur mereka. Namun perjalanan di Cipularang menjadi kisah menyeramkan yang dialami wanita ini. Di mana karena hari pertama kerja, dia akhirnya naik travel pukul 8 malam dari Bandung ke Jakarta yang rupanya hanya berisi dia dan sopirnya. Ketika ada di Cipularang dan melintasi daerah Purwakarta, keanehan mulai terjadi saat sang sopir travel minta si wanita untuk banyak berdoa. Tak hanya banyak berdoa, sang sopir travel juga meminta wanita ini jangan menoleh ke belakang dan jangan kaget. Karena penasaran, wanita yang duduk di bangku mobil bagian tengah ini melihat ke spion tengah dan betapa kagetnya dia karena di kursi paling belakang ada sosok wanita dengan wajah rusak. 5. Mengantuk tiba-tiba. Tipu daya setan memnak sangat kuat saat kita lengah. Seperti yang sering terjadi di tol ini. Pengemudi yang segar buga bisa mengantuk dalam sekejap jika lengah yang mengakibatkan dirinya hilang kendali. Pernah ada seorang pria yang berangkat dengan sehat tiba-tiba merasakan kantuk luar biasa ketika mobilnya melintasi KM 90. Bahkan pria ini mengaku matanya terpejam beberapa detik dan mobilnya sempat oleng ke jalur kanan atau kiri. Beruntung bagi dia, dengan kondisi super ngantuk misterius itu dia berhasil melintasi Cipularang sampai KM 120 yang secara ajaib langsung segar kembali. 6. Mobil mendadak berat. Pria ini mengalami kisah lain saat melewati tol Cipularang saat perjalanan itu terjadi pada malam Jumat. Karena kelelahan pria ini akhirnya berhenti di KM 97 dan dalam keadaan gelisah pria ini memutuskan melanjutkan perjalanan ke Jakarta. Namun aneh, saat dia mengendarai mobilnya, mobil terasa berat, padahal mobilnya sebelumnya sangat ringan. Hingga akhirnya dia melintasi KM 90 yang begitu gelap dan kali ini tak hanya merasakan berat pada mobilnya, dia juga merasa merinding serta bahu berat. Dalam kondisi itu dia hanya bisa diam berdoa sampai akhirnya mobil itu berhasil melintasi keluar Jatiluhur dengan kembali ringan dan normal. Karena angkernya jalan tol ini membuat sebuah acara TV swasta ingin mengungkapnya. Dunia lain Trans 7 pun berangkat ke sana. Namun belum berangkat, tim sudah kedatangan tamu.
Baiklah, kita lanjut ke cerita kedua. Cicak Jelmaan. Selamat mendengarkan. Stay terus di channel Karam. Kali aja seram. Cekidot. Cicak, Cep tolong jagain adik dulu ya, ibu mau masak air buat bapak nanti mandi. Aku mempunyai adik yang masih bayi. Dia sangat cantik dan jarang sekali rewel. Iya bu. Waktu itu aku sedang menonton televisi di ruang tengah sambil sesekali ku ajak main adikku itu. Tak lama kemudian adikku tiba-tiba nangis, lalu ku coba menenangkannya. Cep, kasih dede susu, itu ibu sudah bikinin di atas meja. Teriak ibu dari dapur menyuruhku memberikan susu formula yang telah ibu buat. Segera ku ambil susu tersebut lalu ku berikan pada Ade. Namun bukannya Ade berhenti menangis, dia malah tambah jadi nangisnya. Aku merasa heran kenapa tiba-tiba adikku nangis sampai seperti ini. Padahal biasanya Ade sangat anteng ketika bersamaku. Mendengar adikku semakin kencang menangis, ibu datang menghampiri lalu mengendong adikku dan memberinya ASI. Tapi tetap saja adikku tak mau diam. Beberapa kali menggeliat dari pangkuan ibu. Untung saja ibuku sudah profesional dalam menggendong bayi. Adek, kenapa sih bu? Kok gak seperti biasanya adek kayak gini? Aku mulai merasa khawatir dengan keadaan adikku. Ibu juga gak tahu Cep, kenapa ya? Terlihat ibu pun seperti kebingungan saat itu. Berbarengan dengan adikku menangis, ku dengar suara cicak saling bersahutan. Assalamualaikum ACYPP. Terdengar ucapan salam dan memanggil namaku dari luar. Segera ku hampiri keluar. Dan ternyata yang memanggilku adalah Gilang, teman mainku. Gilang, ada apa Lang? Tanyaku pada Gilang. Karena gak biasanya Gilang main malam-malam. Gilang terdiam, lalu aku menyuruhnya masuk. Kenapa si Dede bu? Gilang bertanya pada ibu ketika melihat adikku nangis. Adikku nangis makin parah hingga suaranya parau. Gak tahu nih nak Gilang, gak biasanya Ade seperti ini. Jawab ibu sambil mencoba meredakan tangis adikku. Tiba-tiba pandangan Gilang tampak serius ke langit-langit ruang tengah. Oh, pantas. Ucap Gilang sambil terus menatap langit-langit. Kenapa Lang? Aku jadi penasaran dengan ucapan Gilang. Sini Cep, aku kasih tahu. Gilang meniup kedua kelopak mataku. Dan betapa kagetnya aku ketika melihat ke langit-langit. Aku melihat sosok makhluk berambut panjang dengan lidah yang menjulur keluar dan dari mulutnya itu menetes seperti air liur namun berwarna merah kehitaman. Astagfirullahalazim, apa itu Lang? Ucapku sambil ngumpet di belakang Gilang. Aku juga gak tahu Cep. Tapi konon katanya makhluk itu jelmaan dari cicak. Makhluk itu juga sukanya gangguin anak bayi kayak adikmu itu Cep. Mendengar penjelasan Gilang, aku agak bingung dan tidak percaya. Kok ada ya makhluk seperti itu di dunia ini? Tapi apapun itu aku tidak terlalu peduli. Yang penting sekarang gimana caranya adikku berhenti menangis. Terus sekarang gimana Lang? Tenang Cep, aku akan berusaha mengusirnya. Aku juga baru tahu, ternyata Gilang temanku cukup mengerti tentang makhluk gaib. Kalian ngomongin apaan sih? Ibuku tiba-tiba menegur kami. Gak apa-apa bu, ucap kami berbarengan. Ya sudahlah, ibu mau bawa Ade dulu masuk kamar. Lalu ibu meninggalkan kami menuju kamar. Makhluk tersebut juga merayap mengikuti ibu menuju kamar. Namun entah apa yang dilakukan Gilang, tiba-tiba makhluk itu jatuh ke lantai.
Kini makhluk tersebut menatap sinis ke arah kami, dan perlahan makhluk itu merayap mendekati aku dan Gilang. Lang, gimana ini? Aku semakin takut ketika makhluk itu mulai mendekat. Gilang duduk bersila dan membaca doa. Makhluk itu pun mengerang kepanasan. Bersamaan makhluk itu sedang mengerang kepanasan, ku dengar suara cicak begitu gaduh dengan khas suaranya. Kini aku percaya bahwa makhluk itu beneran jelmaan dari cicak. Agak aneh sih, cuman itulah yang saat ini ku dengar dan kulihat. Akhirnya duel antara Gilang dan makhluk itu dimenangkan oleh Gilang. Makhluk itu mengeluarkan asap seperti kebakar dan perlahan menghilang. Dengan menghilangnya makhluk itu, adikku sudah tak terdengar lagi suara tangisnya. Lalu aku memastikan keadaan adikku. Bu, gimana adek? Aku masuk kamar ibu untuk melihat keadaan adikku. Alhamdulillah adikmu sudah terlelap nih, ucap ibu sambil menunjuk pada adikku yang tengah tertidur lelap. Kulihat memang benar sekarang adikku sudah tertidur pulas. Lalu aku kembali ke ruang tengah. Loh, Gilang mana? Aku tidak melihat keberadaan Gilang di ruang tengah. Ah, sudahlah, mungkin Gilang buru-buru pulang. Toh ini juga udah malam. Akhirnya bapak pun pulang. Aku segera bercerita soal kejadian tadi pada bapak. Dan bapak pun terlihat cukup kaget mendengar ceritaku. Karena hari semakin malam lalu kami semua tidur. Pagi hari. Lang, makasih ya, kamu kok pulang gak bilang-bilang, bukannya nginap aja semalam di rumahku. Makasih buat apa bro, nginap. Perasaan semalam aku gak kemana-mana loh. Gilang nampak bingung dengan ucapanku. Ah, kamu Lang bercanda aja. Jelas-jelas semalam kamu ke rumah. Acep Suracep. Siapa yang bercanda? Beneran aku semalam gak kemana-mana. Mimpi kali kamu. Mendengar ucapan Gilang aku jadi bingung sendiri. Kalau semalam itu bukan Gilang, lalu siapa yang semalam datang ke rumahku? Memangnya semalam ada apa, Cep? Gilang juga sepertinya penasaran dengan ucapanku. Namun aku memutuskan untuk tidak melanjutkan ceritaku pada Gilang. Biarlah kejadian semalam aku anggap hanya mimpi. Yang terpenting adikku baik-baik saja sekarang keadaannya. Cicak kok bisa seperti itu ya? Mohon maaf atas segala kekuranganku ya guys. Cerita gabut nih. Wassalam. Kali aja serah.